Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, sudah hampir 3 hari atau 4 hari ya saya nggak buat video di YouTube karena adanya kesibukan lain dan pada masa itu indeks itu bergerak menarik teman-teman yang bergerak menarik di mana banyak-banyak saham yang reversal ya, ada banyak saham yang pergerakannya cukup atraktif untuk kita ikuti. Nah, per hari ini indeks itu naik lumayan kenceng ya, 0,85% ditutup di level 6956 dan dari sisi foreign seminggu terakhir foreign itu kelihatannya akum teman-teman ya, walaupun akumnya itu nggak terlalu gede sebenarnya. Oke, dari sisi sentimen sendiri udah mulai ada beberapa sentimen positif yang dimana pertama suku bunga dari The Fed, kenaikan suku bunga dari The Fed itu nggak terlalu signifikan naiknya, jadi itu memberikan dampak yang cukup positif untuk market global maupun IHSG sendiri. Nah, selain itu dari sisi kita sendiri Indonesia, surplus perdagangan kita lumayan oke teman-teman ya. Surplus kita lumayan oke karena kita negara komoditas. Di saat komoditi itu langka atau supply chain-nya terganggu, maka negara kita bisa dibilang diuntungkan oleh supply chain yang terganggu di Eropa teman-teman ya. Nah, dan selain itu saham-saham yang kita bahas juga pergerakannya cukup menarik teman-teman ya. Saya sendiri bisa dibilang 3 hari terakhir nggak banyak jual beli saham ya, karena saham-saham yang kita beli sebelumnya itu sama sekali belum ada yang kena stop loss maupun trailing stop. Nah, oke, itu untuk IHSG. Jadi untuk saat ini ya secara teknikal sebenarnya indeks itu ada gap di 6730 yang dimana menurut saya pribadi itu potensinya untuk ketutup ada teman-teman ya, potensi untuk indeks nutup ini ada. Sekarang itu indeks sedang berada di area resisten teman-teman. Ini adalah resisten di box kuning ini di 6950 sampai 7000. Nah, yang dimana menurut saya indeks akan lebih baik untuk turun dulu nutup gap di 6730 baru nantinya kembali melanjutkan kenaikan. Nah, kalau seandainya indeks langsung naik, menurut saya itu agak cukup risky ya, karena kalau indeks naik dengan ada gap dengan meninggalkan gap di bawah, maka nanti kalau turun bisa agak kencang juga teman-teman. Jadi akan lebih baik menurut saya pribadi indeks nutup gap. Nah, kalau seandainya kejadian ya besok indeks merah, kemudian dalam beberapa minggu ke depan indeks nutup gap di 6730-an, maka itu akan jadi kesempatan yang bagus untuk kita re-entry beberapa saham teman-teman ya. Nah, ini untuk IHSG. Untuk saat ini jangan agresif karena sedang berada di resisten. Nah, buat yang sudah beli saham yang udah profit, set trailing stop, jangan lupa ya, jangan sampai saham yang udah profit apalagi sampai puluhan persen itu sampai rugi teman-teman ya. Oke, kemudian untuk saham ya, yang pertama akan saya bahas yaitu ATO teman-teman. ATO ini pergerakannya menarik dan berjalan sesuai dengan analisa kita sebelumnya teman-teman ya. Oke, hari ini itu naik 9% lebih, ditutup di 10.875. Kalau teman-teman ikut channel ini dari lama, Arto itu pertama kali kita rekom beli itu di sini teman-teman, di range 9.000 sampai 7.500 dengan stop loss under 7.500. Nah, dia sempat nyentuh area beli, habis itu rebound dan konsol sebentar dan ya udah profit yang
udah ada profit yang cukup lumayan lah buat teman-teman yang udah beli Arto sebelumnya. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini posisi Arto atau supportnya itu berubah teman-teman ya. Support sekarang itu 9.700, under itu teman-teman bisa consider untuk set trailing stop. Untuk under beli yang baru itu di range ini ya, di range 10.200 sampai 9.700 ya. Ini range beli yang baru. So kalau seandainya atau balik lagi ke situ ya, turun dulu ke sini, maka teman bisa manfaatkan beli atau di sini. Kalau seandainya dia langsung naik, ya udah ikuti ya, let your profit runs istilahnya teman-teman. Nah, jadi itu buat Arto, buat yang udah punya posisi set trailing stop, buat yang baru mau entry, enter lagi Arto di sekitaran 10.200 sampai 9.700 dengan target harusnya at least Arto itu bisa ke 12.000 atau nyentuh MA 200 di sekitaran 13.000-an teman-teman ya. Ada arah-arah Arto akan ke situ. Jadi Arto bisa dikatakan saat ini cukup oke dan cukup menarik ya untuk kita ikuti. Selain Arto ada Agro juga yang pergerakan seminggu terakhir itu lumayan oke teman-teman ya. Nah, Agro juga berjalan sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, pertama kali kita rekom beli Agro itu tanggal 12 Juli 2022 di level ini, di box kuning ini, di 750 sampai 700. Agro itu sama sekali belum kena stop loss, dan terakhir kali kita bahas juga kita buat potensi Agro itu membentuk bullish pennant dan akan lanjut naik, dan so far kejadiannya sesuai ya dengan apa yang kita bahas. Nah, untuk saat ini buat teman-teman yang udah punya Agro, supportnya naik teman-teman. Supportnya naik saat ini, kita bisa buat support Agro di sini di angka 820 sampai 780 ya. Ini support baru untuk Agro. So kalau seandainya dia ke sini ya, turun ke sini, ini adalah area beli. Dengan stop teman-teman bisa set di bawah 750 ya, under 750 teman-teman bisa pakai sebagai area stop loss. Nah, buat teman-teman yang udah punya dari bawah, teman-teman bisa consider untuk cut loss, teman-teman bisa consider untuk trailing stop seandainya Agro itu jebol dari 780 teman-teman. Seandainya Agro jebol 780, amankan profit, kemudian entry lagi nanti kalau dia udah mulai stabil. Kalau seandainya dia langsung naik ya ikuti aja alur sahamnya teman-teman, ikut aja pergerakannya, biarin aja sampai Agro itu bisa ke sini teman-teman. Ada potensi Agro ini ke sini ke angka 950-an ya. Dan kalau teman-teman perhatikan lebih jelas, ini ada pola baru di Agro, yaitu cup and handle. Yang kemarin itu udah di break. Kemarin itu udah break, volumenya gede, so kalau seandainya kembali ke 800-an itu adalah area beli. Kalau mau beli dari harga sekarang boleh nggak? Boleh. Ya, boleh, tapi karena range-nya cukup lebar, maka teman-teman bisa pasang antrian di beberapa posisi ya. Misalnya kalau teman-teman pasang antrian di harga sekarang 10 lot, teman-teman bisa pasang di 820 lot atau 30 lot ya. Contoh teman-teman, contohnya seperti itu, dan Agro itu masih, menurut saya masih ada chance yang cukup besar untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk Agro, dan ada MNC, BABP. MNC juga hari ini pergerakannya cukup menarik ya, rata-rata saham-saham MNC hari ini itu bergerak cukup atraktif juga. Salah satu yang udah kita bahas yaitu BABP ya. Yang dimana BABP itu kita rekom beli di sini ya, di box kuning ini di range 127 sampai 118. Nah, buat yang udah beli di sini, cicil-cicil di sini, congrats ya. BABP ini menarik,
hari ini dia sempat break resist di 135, volumenya juga lumayan gede. Nah, ini sebenarnya ini udah confirm cup and handle ya. Sebenarnya ini udah confirm cup and handle atau inverted head and shoulders dengan next target BABP bisa ke 150-an ya. 150 sampai 160-an. Nah, untuk areal beli yang baru naik. Sebelumnya kita areal belinya di sini ya. Untuk saat ini areal beli jelas naik. Support saat ini ada di teman-teman, ada di 130. So, kalau seandainya teman-teman mau koleksi dari harga sekarang sampai 130 itu adalah areal beli yang baru. Ya, sampai 130. Under 130 teman-teman bisa consider untuk trailing stop atau cut loss ya buat teman-teman yang baru mau entry. Oke. So itu untuk BABP. Jadi untuk BABP sendiri potensinya ada dan kelihatannya ini cukup jelas, akumnya cukup jelas dan arahnya juga cukup jelas ya, cukup jelas ada potensi untuk naik. Tapi sekali lagi ya, di dunia saham itu nggak ada yang pasti. Jadi kalau seandainya dia balik kalau seandainya dia balik arah dan turun, maka jangan denial ya, jangan jangan ngotot kalau sahamnya akan kembali naik ya. Kalau dia udah balik arah ya udah ya, exit, stop loss atau set trailing stop. Oke, itu untuk BABP. Jadi masih ada potensi juga untuk kembali menunjukkan kenaikan. Kemudian ada NRG. Ini NRG juga cukup oke dan cukup menarik teman-teman ya. Nah, NRG terakhir kali kita bahas itu kalau nggak salah di sini ya, 22 Juli 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di range 250 sampai 240 ya. Nah, dan habis itu dia besoknya sempat nyentuh area beli, habis itu rebound dan reboundnya lumayan kencang. Jadi menurut saya NRG ini masih oke dan masih menarik teman-teman ya, masih menarik. Ini ada peluang NRG membuat pattern baru teman-teman ya. Nah, ini ada peluang membuat pattern baru. Resist sekarang ada di 300. Potensinya bisa jadi seperti ini. Ini shoulder ya. Ini head. Dan maybe di sini dia ada potensi membuat shoulders baru ya. Nah, kalau ini kejadian teman-teman ya, kalau ini kejadian maka peluang NRG untuk lanjut itu cukup menarik dan targetnya itu cukup jauh teman-teman ya. Targetnya cukup jauh kalau kita lihat dari segi volume 2 hari konsolidasi, volumenya mengecil. Jadi NRG itu masih oke, masih layak untuk teman-teman hold buat yang udah punya. Set trailing stop di mana under 270 ya. Saat ini ya, kalau kita pakai buat teman-teman yang mau swing di NRG, swing lebar, ini adalah area beli yang baru ya. 280 sampai 250 itu adalah area beli yang baru teman-teman ya buat NRG. Nah, mengingat ini area beli yang cukup lebar, maka teman-teman bisa spare cash lebih ya. Spare cash lebih, seandainya teman-teman punya cash 10 juta, teman-teman bisa cicil di range 280-an beberapa lot, kemudian kalau dia turun lagi, tunggu lagi di bawah. Nah, kalau seandainya dia nggak turun-turun banget, nggak turun sampai 250, teman-teman bisa averaging up ketika NRG itu confirm break dari 300. Nah, yang dimana menurut saya pribadi ya, chance atau kesempatan NRG itu break to 300 itu ada ya. Maybe bisa dibilang 60% ya, 60% possibility NRG itu akan break dari 300. Ya, dengan syarat dia ketahan di sini di handle yang baru. Oke, so itu untuk NRG ya. NRG jadi menurut saya pribadi juga masih oke dan masih layak ya, masih layak buat teman-teman hold maupun teman-teman yang mau re-entry juga oke di NRG. Kemudian ada RNKE. Ini juga saham yang menarik teman-teman. RNKE juga menarik. Hari ini dia naik 16% lebih
ditutup di level 850. Nah, yang dimana NRG terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sekitaran sini ya, antara 20 Juli atau 21 Juli. Yang dimana waktu itu kita sarankan beli RMKE di sini di 720 sampai 680. Ya. So far ini menarik, kenapa? Karena dia sempat turun nyentuh area beli, habis itu rebound, dan beruntung banget kalau kalian sempat beli, karena nggak perlu nunggu lama, sahamnya udah naik teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ya, perhatikan RNKE itu supportnya naik. Sekarang 800 adalah base atau support dari RNKE. Ya. Kalau seandainya dia koreksi sampai sini, itu masih oke ya. Teman-teman bisa cicil dari 800 sampai 780. Under 780 teman-teman bisa cut loss. Atau yang udah beli di bawah under 780 teman-teman bisa set trailing stop. Yang menurut saya RMKE itu ada arah ke 900 or 1000 ya. Ada arah ke situ. Jadi peluangnya ada. Kalau seandainya koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness, dan kalau seandainya dia jebol dari 780, teman-teman bisa consider untuk trailing stop ataupun cut loss buat yang pasang posisi gede. Nah, kalau teman-teman belinya di 800 itu porsinya kecil, teman-teman bisa add lagi di 700 ya. Itu untuk RMKE. So far sahamnya menarik, trennya juga jelas, trennya uptrend ya, dan arahnya juga masih ada. Oke, itu untuk RMKE. Dan yang terakhir, sahabat kita Friend. Ya, Friend juga bergerak cukup positif ya, bergerak cukup menarik, dan bisa dibilang ini Friend juga memberikan profit yang lumayan gede. Nah, saya beberapa kali entry Friend ya. Yang pertama itu di sekitaran sini, kemudian di sini kena trailing stop, di sini entry lagi, di sini kena trailing stop, di sini entry lagi, dan sampai saat ini masih saya hold ya, karena dia langsung break resisten. Nah, Friend itu next resisten ada di 105 teman-teman, 105. Jadi ada arah Friend ke situ, dan kalau dia lewat dari 105 itu 120 adalah tujuan berikutnya ya. Ini adalah dua resisten atau dua tujuan berikutnya dari Friend ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah, saat ini 90 adalah base yang baru ya. Ini adalah support yang baru antara 90 sampai 93 dan 88 ya. Jadi kalau seandainya dia koreksi teman-teman, ini adalah harga beli 93 sampai 90. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 88 ya. Kalau seandainya dia langsung naik gimana? Kalau seandainya dia langsung naik ya, teman-teman tunggulah dia konsolidasi di resisten. Kalau konsolnya bagus, teman-teman bisa manfaatkan cicil beli nanti aja teman-teman ya. Saat ini menurut saya pribadi, kalau teman-teman entry saat ini itu agak risky ya. Agak risky kenapa? Resistennya udah dekat. Resist di 105 udah dekat. Selain itu supportnya udah makin jauh ya. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio dalam trading saat ini, risk to reward ratio itu nggak menarik, karena bisa dibilang risknya lebih tinggi daripada rewardnya ya. Jadi kalau teman-teman mau maksa entry dari harga sekarang, teman-teman juga harus pinter baca bid offer. Kemudian kalaupun teman-teman mau entry lah dengan dana tipis atau dana kecil teman-teman ya. Ini tip sendal, sampai 105 teman-teman bisa taking profit. Oke, itu untuk 6 saham ya, 6 saham yang menurut saya cukup oke. Selain itu ya, saham-saham dari komoditi batubara dan nikel itu pergerakannya juga udah mulai menarik, dan itu juga sempat kita mention Jumat kemarin teman-teman. Jadi hopefully ada dari kalian yang dapat juga. Sekian, terima kasih dan selamat malam.